Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Faman tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Surat ke-6 ayat ke-10. 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad istuhzi'u birusulim min qablika. Dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau telah diperolok-olokkan, Fahaqa billadzina sakhiru minhum, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu, maka nubihi yastahzi'un, sebagai balasan olok-olokan mereka. ya. Jadi kalau kemarin sudah kita kaji tentang keraguan seseorang di dalam menerima wahyu Allah, di mana semua yang diterima oleh Nabi atau Rasul itu selalu disertai bertahanut dulu ya. Bagaimana Rasulullah Muhammad ketika menerima wahyu ataupun juga Nabi Musa. Nabi Musa itu juga begitu. Tahanut dulu selama 40 hari beliau, yang kemudian datang hampir sama, peristiwanya hampir sama. Kalau Nabi Musa itu dinampakkan cahaya, yang kemudian dengan cahaya itu luluhlah gunung, yang kemudian Nabi Musa pingsan, gitu kan, sehingga Allah menyatakan, bertakalam kepada Nabi Musa, jika kamu bisa melihat gunung itu tidak hancur, maka kamu bisa melihat aku. Tapi begitu melihat cahaya yang ada, hancur. Maka pingsan dulu Nabi Musa. Pada saat itu baru kemudian dia bertajalli, artinya kemudian sama seperti Rasulullah itu angkat ke Sidratul Muntaha, ya, artinya ke kesadaran yang paling tinggi. Rasul Muhammad juga begitu. Pada saat Jibril datang, kan berupa cahaya ataupun juga berupa wujud asli dari Jibril. Kemudian Nabi Muhammad pingsan pada saat itu. Setelah pingsan bangun, kemudian pulang untuk minta diselimuti istrinya. Makanya turun surat Ya Ayyuhal Muzammil pada saat itu. Nah, ketika Rasul kembali ke Gua Hira untuk menerima wahyu berikutnya, itu sudah tidak lagi malaikat itu berupa wujud asli. Makanya kalau di sini kemarin kita kaji tentang malaikat, sungguh tidak mungkin wahyu atau petunjuk atau mungkin bimbingan itu dilewatkan melalui wujud malaikat ya. Kalau datangnya sih memang lewat Jibril, lewat malaikat, tapi dalam bentuk yang lain sudah. Jadi apa yang dicontohkan, divisualkan di dalam wahyu-wahyu itu maka harus dilalui oleh manusia, karena manusia itu mesti harus memberikan contoh, ya enggak, mulai dari pelaksanaan ibadahnya, kemudian juga apa yang mesti harus dilakukan kan mesti harus manusia. Kalau malaikat yang kemudian diberikan wahyu, apa yang bisa dicontohkan, karena tidak mungkin malaikat itu akan memperlihatkan wujud aslinya. Maka disinilah yang perlu kita renungkan. Jadi jangan sampai kita ini menjadikan hidayah Allah itu
main-main ya. Kalau di sini disebutkan wala qadistuhzi'u birusulin, dan sungguhnya mereka itu memperolok-olokkan, jadi mengolok-olok rasul min qablika, sebelummu. Semua apa yang dibawa oleh rasul atau kenabian itu selalu ada perlawanan, termasuk juga risalah yang diturunkan baik itu kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, termasuk juga kepada Rasulullah Muhammad. Ini pertentangannya hebat. Kalaupun kemungkinan Rasulullah itu diturunkan saat ini, mungkin lebih banyak orang yang memusuhi atau menolak ketimbang apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Sekarang contohnya aja apa yang dinyatakan oleh Rasulullah, bagaimana sebenarnya pelaksanaan ibadah itu, tidak banyak orang yang mengambil peduli. Sementara apa yang dikatakan orang yang kemudian membuat pujaan-pujaan atas namanya, kemudian juga mengagung-agungkan Muhammad sebagai manusianya. Nah, ini terjadi sekarang ini karena apa? Karena tradisi itu dikembangkan sedemikian rupa. Jadi apa yang mestinya menjadi tuntunan menjadi tontonan, kemudian tontonan menjadi tuntunan. Sehingga selawat itu yang mestinya, bagaimana sih kita itu berselawat, yang harusnya ya seperti Rasulullah Muhammad mengajarkan bagaimana berselawat itu. Tapi sekarang kan bermacam-macam, dengan lagu, dengan dengan syair-syair yang sebenarnya tidak memberikan penghormatan kepada Rasulullah Muhammad, justru itu sebagai perolok-olokan, sebagaimana yang pada disebutkan pada ayat ini. Fahaq, maka hak atau sudah pasti biladzina sakhiru, terhadap orang-orang yang terjadi sebagai azab ya, atau mungkin peristiwa yang menghancurkan diri seseorang akibat dari tidak taatnya manusia kepada aturan yang telah ditetapkan Allah lewat Rasulnya. Atau sakhiru, mereka itu semacam orang tersihir. Jadi maka nubihi yastahzi'un, dari apa yang mereka perolok-olokkan. Nah sekarang kan jadi berseberangan dengan apa yang diperintahkan. Sekarang orang lebih banyak mengadakan perayaan Maulid Nabi, perayaan macam-macam ya, yang katanya itu menghormati Rasulullah atas kelahirannya, atau mungkin dianggap sebagai pengagungan akhirnya terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Tidak ubahnya orang Nasara mengagungkan Isa putra Maryam sebagai Tuhan. Nah sekarang umat Islam juga begitu, melakukan pengagungan sepertinya melebihi pengagungan kepada Rasul Muhammad ketimbang mengagungkan Allah itu sendiri sebagai sang pemilik ciptaan. Karena Rasulullah Muhammad kan diciptakan juga, kemudian diberikan hidayah, diberikan petunjuk, atau yang disebut Nur Muhammad itu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran ini, ataupun juga apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Jadi sangat jauh dari apa yang dikehendaki agama. Nah ini sama dengan memperolok-olokkan. Apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang diperintahkan itu tidak dilaksanakan, tapi mengada-ada atas nama agama, atas nama Rasul, atas nama Allah. Maka ini yang disebutkan maka nubi yastahzi'un, disebabkan mereka itu terhadap agama itu yastahzi'un, memperolok-olokkan. Kemudian ayat berikutnya,
Qul siru fil ardi thumma inzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Qul siru fil ardi. Katakanlah, jelajahilah bumi. Summanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Nah, diperintahkan kita untuk siru, berjalanlah kamu di muka bumi, perhatikan di antara orang-orang yang pernah mendustakan atau memperolok-olokkan Rasulnya. Ya, misalnya bekas-bekas bebatuan yang pernah ada pada zaman Nabi Hud, yang pernah dibinasakan oleh Allah, yang mereka ini punya bangunan yang indah ya, karena sampai sekarang masih ada dari gunung-gunung yang dipahat yang kemudian dijadikan tempat tinggal. Ya kalau diukur dengan orang sekarang ya jauh baik dari segi teknologinya ataupun juga kemampuan di dalam membuat istana-istana yang ada di dalam goa itu, di gunung-gunung. Nah, inilah yang perlu kita renungkan. Nah, siru fil ardi, berjalanlah kamu di muka bumi ini. Lihatlah bagaimana kesudahannya mereka itu, termasuk juga Fir'aun kan diabadikan oleh Allah, yang sekarang diangkat menjadi pelajaran buat orang kemudian. Nah, ini banyak sekali yang bisa kita lihat dari tinggalan-tinggalan sejarah orang-orang kuno, yang mestinya itu menjadi renungan bahwa begitulah orang yang selalu merendahkan agamanya sendiri dan tidak mengagungkan Allah sebagaimana yang mestinya dilakukan. Padahal kita sudah diajarin dalam setiap hari, tiap sholat itu ya, dalam duduk tahiyat itu sebenarnya ada bagian-bagian yang mestinya harus kita sadari, kemudian juga kita renungkan bagaimana sebenarnya pernyataan di tahiyat itu. Yang pertama, at-tahiyatu lillah. Tahiyat ya, tahniyah, pujian yang paling agung, paling tinggi itu tidak ada lain, hanya Allah. Wassalawatu wattayyibah, yang memiliki kesejahteraan dan kebaikan. Ini kan pujian yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berdoa untuk Rasulullah. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, ini kan sudah doa, bukan pujian. Sejahtera atas engkau, hei nabi, yaitu Rasul Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang rahmat dan keberkahan atasmu. Assalamu alayna. Nah, baru berdoa untuk diri kita, artinya sesama manusia, atau juga untuk diri kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, dan atas orang-orang yang hamba-hamba yang soleh. Artinya inilah rangkaian doa di dalam tahiyat akhir itu ya, atau tahiyat awal. Baru kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi syahadah, kesaksian kita setelah kita memuji Allah, kemudian berdoa untuk Rasulullah Muhammad, untuk diri kita dan untuk umat semuanya yang berjalan dengan keimanannya, maka yang dianggap wa ala ibadillahi sholihin, baru kesaksian asyhadu alla ilaha illallah. Tiada ilah, tiada sesembahan kecuali Allah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Nah, ini jangan sampai kemudian rancu antara pengabdian atau pengagungan kita kepada Allah dan doa kita kepada Rasulullah Muhammad, atau yang disebut selawat, itu beda.
Jadi jangan sampai kemudian mengagungkan apa yang ada pada diri Rasulullah itu melebihi dari keagungan kita kepada Allah. Pengagungan kita kepada Allah. Yang kemudian juga ada doa lagi yang spesifik ketika kita mengucapkan setelah kita bersyahadah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, sejahtera atas Muhammad wa ali Muhammad dan keluarga. Nah, kalau dikatakan keluarga itu adalah semua umat yang mengikuti jejaknya, artinya yang mengikuti tatanan. Karena tidak mesti harus sedarah. Karena Abu Jahal, Abu Lahab itu sedarah dengan Rasulullah Muhammad, tapi tidak disebut sebagai keluarga. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Nah, kita mohon kepada Allah itu yaitu sebagaimana engkau berikan kesejahteraan atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kemudian wabarik ala Muhammad, berkahilah kepada Muhammad wa ali Muhammad wa ala ali Muhammad, yaitu kepada keluarga Muhammad. Nah, jadi ini yang perlu kita renungkan doa ini. Nah, yang dimaksud keluarga ya kita semua yang mengikuti jejaknya. Kama barak ta'ala Ibrahim wa ali Ibrahim, sebagaimana engkau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Nah, ini kan semua rangkaian di dalam tahiyat itu adalah penyatuan doa, penyatuan pengagungan. Jadi antara kita mengagungkan Allah, kemudian doa kita kepada Rasulullah Muhammad dan juga kepada diri kita dan juga kepada umat yang mengikuti jejak Rasulullah. Kemudian kita mengagungkan kembali di akhir tahiyat itu. Innaka, sesungguhnya engkau, ini adalah sudah pengagungan kita kepada Allah. Innaka hamidum majid, engkau yang maha terpuji dan maha mulia. Nah, ini kan berarti kepada Allah. Kemudian Rasulullah mengajarkan doa. Hendaknya kamu berlindung dari 4 perkara. Dalam sholatmu itu diantaranya memohon perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, dari neraka jahanam dan jadi azab kubur. Kemudian azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah atau cobaan-cobaan hidup dan mati. Kemudian apa? Wa min syarril fitnatil masihid dajjal, dan juga kejahatan dari fitnah dajjal. Tahu gak bahwa Dajjal itu bukan yang kita gambarkan sebagaimana manusianya seperti itu, tidak. Dajjal itu adalah orang-orang yang punya penyakit alwahan sebagaimana yang sudah kita kaji kemarin. Artinya dia hanya memandang sebelah mata di dalam kehidupan ini, yaitu dia hanya mementingkan kehidupan dunianya tanpa menghiraukan apa yang mesti harus diperjuangkan, yaitu akhiratnya. Tapi sekarang ini orang mati-matian untuk mengejar kehidupan dunia tanpa memikirkan bagaimana ukhrawinya. Sehingga orientasi pemikirannya itu semua untuk dunia, tidak lagi kepada Allah atau lillahi ta'alanya hilang. Nah, inilah yang disebutkan juga sebagai perolok-olokan, yang kemudian juga diperintahkan kita untuk berjalan di muka bumi ini. Summa unzur, kemudian perhatikan, unzuru. Jadi ini kan perintah. Kaifakana, bagaimana adalah akibatnya, akibatul mukadzibin, akibat dari orang-orang yang mendustakan. Mendustakan agama adalah apa yang diperintahkan Rasulullah, apa yang diajarkan tidak dilaksanakan, tapi mengada-ada atas nama Allah dan Rasul. Ini orang yang mendustakan agama. Kemudian satu lagi ayat yang baca. Qul liman ma fis samawati wal ard. Qul lillah kataba ala nafsihi rahmah.
La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Khosinya sinya itu nggak boleh dipanjangkan, nanti beda artinya. Khosiru, orang yang merugikan diri. Kul limam ma fis samawati wal ard. Katakanlah, milik siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Kulillah. Katakanlah. Milik siapakah yang ada di langit dan bumi? Iya, kulillah jawabannya. Katakanlah, Bagi milik Allah. Allah gitu loh. Kata ba'ala nafsihir rahmah. Dia telah menetapkan kasih sayang pada dirinya. Dia jama'anakum ila yaumil qiyamah. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat La raiba fihi. yang tidak diragukan lagi. Apa ini? Alladzina khasiru anfusahum. Orang-orang yang merugikan dirinya, Mereka fahum la yu'minun. mereka itu tidak beriman. Nah, orang-orang yang tidak beriman, sungguh dia akan merugikan dirinya sendiri. Nah, keimanan ini tidak bisa kemudian kita menyatakan bahwa aku iman gitu. Iman itu pasti akan diuji oleh Allah dengan segala peristiwa yang ada dalam kehidupan ini sebagaimana yang sudah kita kaji. Wa min ayati min ayat. Jadi Allah itu akan menguji dari ayat ke ayat. Artinya dari apa yang terjadi peristiwa itu berganti, yang kemudian sampai manusia itu mau tunduk taat kepada aturannya. Jika orang masih tidak mau mengikuti aturan Allah, mau semau gue, ya akan dibiarkan oleh Allah. Nah, makanya lebih baik kufur itu sekalian kufur. Jadi dia bisa menikmati hidup di dunianya. Nah, orang yang iman juga begitu. Kalau memang mau iman, imanlah. Mungkin di dunia agak banyak hal-hal yang menjadi peringatan-peringatan supaya kita itu taat tunduk kepada aturan Allah. Bagi orang yang kufur dibiarkan. Itu yang sering Bapak sampaikan, bahwa orang yang beriman ini akan ditempatkan di akuarium, sementara orang yang memikirkan keduniaannya atau kufur, maka dia dilepaskan di lautan bebas, terserah kamu mau hidup dengan cara apa, tapi tidak ada perlindungan di dalamnya. Sementara kalau yang di akuarium itu pasti ikan yang diangkat oleh Allah untuk menikmati kehidupan di akuarium itu, yang terpelihara, baik makanannya, kesehatannya, semua dijaga oleh pemiliknya. Nah, kalau orang ada di akuarium tentu ada di dalam lingkup pemeliharaan Allah. Maka inilah diantara orang-orang yang memiliki tabiat sebagaimana yang Allah miliki, yaitu seluruh Asmaul Husna itu sebenarnya menjadi bagian dari kehidupan manusia sebagai kalau di dunia ini sebagai kepanjangan tangan Allah. Manusia ini ya memberikan kasih sayang, kemudian keadilan dan semua yang baik-baik dalam kehidupan dunia ini. Nah, sampai di sini dulu, insya Allah besok kita lanjut. Ada yang bertanyakan? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.